Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'da. Jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, taat pada Yang Maha Kuasa sesuai kemampuan kita masing-masing tentunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dibukukan sebagai amal soleh kita semuanya. Amin. Jamaah subuh rahimakumullah, sudah beberapa minggu ya, kita membahas nasihat nomor 6 tentang orang yang mampu berhaji tapi tidak berhaji. Itu sama dengan dia telah melakukan amalan-amalan orang kafir. Kafir amali, jadi tidak iktikodi. Jadi kafir itu macam-macam ya. Ada kafir kitabi, kafir amali, kafir iktikodi. Iktikadnya, keyakinannya, tetapi amalnya tidak mencerminkan kemuslimannya, jadi ketaatannya. Oke, itu sudah berlalu ya. Kemudian kita sekarang masuk as-sa'i. As-sa'i itu sa'i itu tawaf sa'i. Sa'i itu kan berusaha. Siti Hajar berusaha cari kehidupan untuk anaknya. Sa'i berusaha sana kemari, Safa Marwah. Jadi di sini as-sa'i umum, jadi menggunakan sighah sim fa'il menunjukkan dia biasa, dia ahli ya. Dia punya talent. As-sa'i berusaha, pengusaha lah gitu ya, kalau tapi itu dari aspek ekonomi. Di sini nasihatnya as-sa'i fil fitani, orang yang selalu getol berusaha untuk menebar fitnah. Nah ini dia juga termasuk golongan yang kafir tadi. Dalam kisah dulu sudah dibacakan juga Ustadz Amin di sini ya. Jadi tentang hadis ifki itu gambaran fitnah, kita ambil sebagai representasi pembahasan fitnah di Al-Quran, dan masih banyak lagi. Orang yang getol membuat fitnah, berusaha untuk supaya fitnahnya sukses, berhasil gitu. Itu termasuk orang kafir. Fitnah itu apa toh sebenarnya? Makna fitnah itu banyak sekali, ada 13. Satu kata fitnah itu maknanya ada 13. Antara lain yang saya ingat ya kan? Pertama, siksa. Sepertinya dalam surat 8, surat Al-Anfal ayat 25 yang populer para ustadz menyampaikannya itu, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu,
Ini terjemahkan bertakwalah itu ya tidak kena ya. Tapi kalau terjemahan takutlah itu ya sudah mirip separuh kira-kira memaknainya itu. Jadi buat takut di sini sebenarnya peliharalah, jagalah diri kalian. Fitnatal lati la tusibannal ladzina. Fitnah di situ ada siksa. Yang tidak saja siksa itu nanti ditimpakan pada orang yang zalim saja. Orang yang tidak zalim pun juga bisa kena siksa. Nanti bedanya cuma durasi ya. Durasinya beda kan. Dan derajat nerakanya yang beda kan gitu. Derajat dan durasi. Bela dirimu dari siksa yang tidak saja menimpa pada orang yang zalim, orang yang zalim. Zalim itu buat usai fi ghairi mahallihi, adzulm. Adzulmu buat usai fi ghairi mahallihi, itu ta'rifnya. Jadi zalim itu yaitu menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Apa itu hubungannya dengan benda, apa hubungannya dengan kewenangan, apa hubungannya dengan kekuasaan, apa hubungannya dengan keputusan dan lain sebagainya. Putusan, jadi apa tindakan, jadi banyak sekali. Jadi ada dalam surat An-Nur ya. An-Nur itu tentang yang terkenal ada hadis ifki. Hadis itu juga bisa bermakna hadis kata-kata Nabi, tapi hadis itu juga bisa namanya peristiwa. Hadis itu juga bisa pembicaraan. Ifkun itu bohong ya, ifkun itu bohong. Kadzub juga bohong. Kadzaba yang ibu juga bohong. Artinya memang kata-kata itu banyak sekali. Oke. Ada terbetik informasi intelijen bahwa Al-Haris bin Tiror menyiapkan pasukan untuk menyerang umat Muslim. Ada berita terdengar itu. Kemudian Nabi melakukan tabayun. Jadi ini yang atasnya zaman itu, ini yang terjadi sudah seperti ini. Jadi terdengar bahwa tokoh yang anti Islam gitu, anti Nabi lah gitu ya. Nanti kalau anti Islam nanti lokusnya bisa pindah di Indonesia ya, nanti, atau di Turki atau di mana ya. Nah, gitu. Ada info intelijen dari yang bernama Al-Haris bin Tiror menyiapkan pasukan untuk menyerang. Terima oleh Nabi. Nabi untuk mengecek kebenaran itu tidak termakan oleh fitnah gitu, maka perlu dicek. Sepertinya dalam surat Al-Hujurat ayat 6 itu ya. Kita ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, apabila datang dari engkau suatu berita atau informasi yang dibawa oleh orang fasik, ja'akum fasikum, jika datang. Jadi ini petunjuk ini ada syaratnya, jika ya. Maka nanti terus maka. Ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, hendaknya lakukanlah tabayyun. Reject, check and reject. Maka Nabi mengutus Buraidah Al-Husayb untuk mengecek kebenaran. Betul, ternyata benar. Maka dari itu Nabi juga menyiapkan pasukan untuk berangkat berperang. Yang terkenal dengan kaum muslimin versus kabilah Bani Mustalik. Ini termasuk
perang kecil ya sebenarnya, perang kecil dan dipimpin langsung oleh Nabi. Lokusnya berada di dekat sumur Muraisi, kira-kira 300 km dari Madinah atau 153 km dari Mekah. Jadi pertengahan itu. Titusnya waktunya adalah bulan Sya'ban. Titus juga 5 Hijriah. Jadi itu deskripsi perang ini seperti itu. Kemudian hasilnya kemenangan oleh pasukan Rasulullah. Pasukan Rasulullah terdiri dari Muhajirin, Ansor, Yahudi, Munafikin. Jadi Yahudi dan Munafikin ini menjadi komunitas di Madinah, ya. Jadi, mereka juga sebagian Muhajirin juga ada yang tidak ikut berperang, Ansor juga ada yang tidak ikut, Yahudi juga begitu. Sejadanya dari peserta pengikut perang itu adalah Muhajirin, Ansor, Yahudi dan Munafikin. Korban dari peperangan itu Bani Mustalik 10 orang yang gugur, 700 orang yang ditawan. Kemudian selanjutnya terjadi berita bohong, hadis ifki. Inilah yang termasuk fitnah dalam makna yang lain, yaitu fitnah itu bisa berarti kasak kusuk, desas-desus, jadi melempar informasi kemudian digoreng lah di masyarakat, itu masuk fitnah. Jadi masuk fitnah. Tersebarlah sepulang dari Bani Mustalik dengan kemenangan itu, agaknya ada di antara Muhajirin dan Ansor ini oknumnya ada konflik, kemudian muncullah di permukaan. Jadi sepulangnya itu di suatu daerah istirahat. Padahal daerahnya itu kurang lebih 10 km lagi itu sudah sampai Madinah, tapi istirahat di situ. Kemudian rombongan istirahat, si Aisyah ketika itu perlu ada buang hajat, dia pergi meninggalkan sekedupnya. Sekedup itu unta yang kemudian dikasih rumah-rumahan pelindung dari sinar matahari dan dari debu dan lain sebagainya, itu untuk duduk selama perjalanan. Kemudian beliau berhajat mencari tempat, biasanya di balik batu atau di bagian pasir yang dalam. Nah, itu biasa tempat untuk membuang hajat masyarakat Arab ketika itu. Setelahnya buang hajat, dia pergi. Begitu pergi dia merasa, oh kalung saya kok hilang. Jangan-jangan di tempat pemberhentian tadi, dia langsung ke tempat pemberhentian dicari, namanya kalung di padang pasir, di hamparan pasir yang luas kan gitu ya. Kemudian angin bertiup pun juga pasir itu bisa menutup itu. Jadi dicari tidak ketemu. Dia balik lagi ke tempat buang hajat dan ditemukan di sana. Akhirnya Aisyah kembali ke tempat di mana kendaraannya parkir, kemudian
ternyata sudah pergi karena Aisyah itu langsing ya, langsing, bobotnya ringan lah, bobotnya ringan sehingga si pembawa onta pun tidak merasa ini ada beban atau tidak, ada orang tidak, dia mengira Aisyah itu masih di dalam situ, padahal Aisyah sudah turun dan sudah pergi. Kemudian setelahnya ditinggal, beliau Ummul Mukminin menunggu sejenak, kemudian tertidur. Setelahnya tertidur, kemudian ada memang yang bagian tugas sahabat yang menyisir. Biasanya dalam satu rombongan pergi itu ada yang menyisir di belakang. Siapa tahu ada yang ketinggalan barang atau orang yang ketinggalan gitu. Betul, di situ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sahabat itu menyampaikan lafal tarjih. Lafal tarjih itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi karena saya sering dengar juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti akhirus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Jumat sering Anda dengar akhirus salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam sebetulnya. Akhirul kalam. Oke. Bernama Sofwan bin Mu'adhdal menemukan Aisyah, kemudian dipersilahkan Aisyah naik unta. Untanya didudukkan, setelahnya didudukkan, Aisyah naik melalui kaki depan unta itu terus habis itu masuk di sekedupnya. Berangkatlah, dan Sofwan bin Mu'adhdal ini tidak di atas unta seperti hanya kusir bendi, tidak ya. Jadi beliau untuk menghindari fitnah maka beliau menuntun unta itu, dituntun sampai Madinah dengan jarak kurang lebih 10 km tadi, karena untuk jarak dulu sampai sekarang masih tempatnya itu Baidah namanya, Baidah. Kalau kita lacak melalui Google Map itu kurang lebih ya 10,5 atau berapa, 10 km. Jadi jalan kaki 10 km, karena memang orang sana orang tangguh, kuat dan lain sebagainya. Tanko capo gitu, sampai di Madinah ketemu dengan Abdullah bin Salul gitu. Abdullah bin Salul itu tokoh munafik, Pak namanya Abdullah juga ya. Abdullah bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi itu menebar berita. Nah, inilah yang dimaksud fitnah. Beritanya dibuat perselingkuhan antara Aisyah dan Sofwan bin Mu'adhdal. Ini pakai bahasa yang sekarang biar pokoknya berselingkuh lah, serong lah. Bahasa lamanya itu terjadi laku serong antara Aisyah dan Sofwan bin Mu'adhdal. Padahal kalau nama baik Aisyah itu dicemarkan, itu kan nanti otomatis Nabi ikut tercemar, kan gitu anunya, itu jalan pikirannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kemudian terjadilah ramai. Sedang anak Aisyah sendiri itu sampai di Madinah sakit kurang lebih 20 hari lah sakitnya. Dan ketika sakit beliau izin sama Nabi untuk pergi ke mamanya ya, untuk diurus oleh mamanya, diberi izin oleh Nabi. Dan kemudian beliau
seperti hanya bola salju terus menggelinding berita fitnah itu sampai tersebar di seantero penjuru Madinah. Nah, maka kemudian sampai menimbulkan amarah ya dari Abu Bakar. Abu Bakar yang begitu sabar, begitu menghadapi Umar yang garang itu, dia bisa menaklukkan Umar. Abu Bakar itu karena memang dia termasuk sahabat yang paling sepuh ya. Namun demikian beliau sabar. Jadi itu pun terpantik marah karena anaknya kena fitnah. Di antara penebar fitnah itu adalah orang yang menerima biaya kehidupan dari Abu Bakar gitu. Singkat ceritanya itu menerima biaya kehidupan dari Abu Bakar dan dia dibesarkan sehingga berusaha secara ekonomi menjadi mapan, tapi ikut andil dalam penyebaran fitnah ini. Maka dari itu Abu Bakar marah dan kemudian Abu Bakar menghentikan, mengembargo semua suplai ekonomi pada orang itu. Maka ini yang deskripsi daripada ayat 11 sampai dengan 15 surat An-Nur ini. Satu ayat saya bacakan di pagi ini. Innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya ada orang-orang. Jadi ini orang ini lebih dari satu ya. Alladzina ja'u, yang telah datang bil ifki dengan kabar buruk. Usbatun minkum, dan itu pun sebenarnya bukan orang lain, masih dalam ada hubungan keluarga. Dan memang di sana meskipun bermacam-macam, tadi ada munafik, ada Yahudi, ada Nasrani, mereka itu dari segi darah masih ada hubungan dengan keluarga. Jadi bukan hari ini saja yang keluarganya dengan agama yang bermacam-macam itu kemudian membanggakan diri bahwasanya itu keluarga yang toleransi dan sebagainya. Yang tidak seperti saya berarti intoleransi kan gitu. Jadi banyaklah kata-kata termasuk berita bohong juga yang terjadi ketika itu dan hari ini. Wala tahsabuhu syarran, dan menghadapi itu, kisah itu mereka pada umumnya adalah menduga itu adalah buruk adanya. Bal huwa khairul lakum, tetapi itu adalah baik, juga punya akibat yang baik untuk kamu. Likulli imri'in minhum ma tasaba min al-ismi, dan semua urusan perkara dari manusia itu sebenarnya kembali kepada bobot dosa yang diakibatkan oleh perbuatan itu, oleh perkara itu. Walladzina tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim, dan orang yang mengambil andil besar dalam penyebaran fitnah itu, maka dia akan dapat akibat siksa yang besar juga. Ini sedikit cuplikan daripada berita bohong pada ayat surat An-Nur ayat 11, insyaallah untuk ayat 12, 13 dan seterusnya kita akan lanjutkan pada hari-hari mendatang. Sekarang sudah 5:30, mari kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.